Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan penyuluhan anti korupsi pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Gibran Jan Saputro selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Jadi tema yang kita angkat adalah integritas tanpa kompromi, tolak gratifikasi, jaga kualitas. Dengan slogan jujur dalam pemeriksaan, unggul dalam kualitas. Tema ini mengingatkan kita bahwa kualitas bukan hanya diukur dari hasil pemeriksaan produk, tetapi juga dari integritas setiap insan yang menjalankan proses tersebut. Penolakan tersebut, segala bentuk gratifikasi, merupakan bagian penting dalam menjaga objektivitas, profesionalitas, dan kepercayaan terhadap fungsi quality. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya dari mahasiswa Paramadina yang telah mempersiapkan materinya mengenai pentingnya memahami gratifikasi serta dampaknya terhadap dunia kerja serta bagaimana membangun budaya integritas di lingkungan perusahaan. Izinkan saya memperkenalkan pada pemateri kita hari ini. Silakan Mbak Meli, perkenalkan diri. Selamat pagi untuk hadirin yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Saya Meliana Tessa dari kampus Universitas Paramadina. Nah, nanti saya akan menyampaikan materi terkait anti korupsi. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah memperkenalkan dirinya. Silakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak untuk para hadirin dulu untuk berpikir sejenak. Pasti kalian udah sering mendengar kata korupsi ya. Nah, mungkin kata korupsi ini di bayangan kalian itu kayak tentang pejabat pemerintah yang melakukan korupsi uang pemerintah, uang miliaran gitu kan. Padahal korupsi itu tidak selalu tentang kayak kasus-kasus mereka yang mengkorupsi uang negara gitu, tidak. Nah, jadi korupsi ini seringkali diawali dari hal-hal yang kecil, seperti memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, memanipulasi data, atau menerima keuntungan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam bekerja. Karena itu, budaya anti korupsi ini bukan hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi setiap industri ataupun perusahaan. Nah, setiap ketika individu memiliki nilai integritas dalam dirinya, maka kualitas pekerjaan mereka itu akan tetap terjaga dan kepercayaan terhadap industri atau perusahaan juga akan meningkat. Lalu selanjutnya, eh, definisi secara harfiah korupsi itu tuh apa sih? Nah, secara sederhananya, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan pihak lain. Jadi, inti dari korupsi sendiri itu bukan hanya perihal uang. Yang menjadi masalahnya adalah ketika seseorang itu menyalahgunakan suatu kepercayaan atau kewenangan yang dimilikinya demi kepentingan pribadi. Misalnya, seseorang ini memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan secara objektif, tetapi keputusan tersebut berubah karena ada kepentingan yang lain gitu. Nah, disitulah nilai integritas dari diri mereka tuh dipertanyakan gitu. Boleh next. Nah, korupsi sendiri kan memiliki berbagai macam bentuk. Di Indonesia kan tindak pidana korupsi itu mencakup beberapa jenis. Nah, di antara ini ada penyuapan, penggelapan dana, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, penyalahgunaan wewenang, dan gratifikasi. Mungkin selama ini kita sering mendengar istilah kata suap menyuap. Nah, itu selalu dikaitkan dengan korupsi kan. Namun sebenarnya gratifikasi sendiri ini merupakan salah satu hal yang perlu banget kita waspadai dalam sehari-hari, terutama di bidang pekerjaan kita gitu. Nah, di sesi ini kita belum bahas gratifikasi secara mendalam ya. Nah, selanjutnya, mengapa sih kayak seseorang bisa melakukan korupsi? Tuh. Nah, di sini ada 3 faktor yang sering dijelaskan dalam konsep fraud triangle, yaitu tekanan, ketempatan, dan rasionalisasi. Tekanan sendiri itu
bisa berasal dari kebutuhan ekonomi dianya atau ada tuntutan dari lingkungan pribadinya gitu. Lalu yang kedua itu ada kesempatan. Kesempatan itu bisa muncul kapan aja, ketika dia dia nggak 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 ada pengawasan dari atasannya atau dari sekitarnya gitu. Nah, itu kesempatan itu bisa muncul, dia akan melakukan suatu korupsi. Lalu yang ketiga ini adalah rasionalisasi. Itu pembenaran dari pikiran yang dibuat oleh pelaku. Misalnya, dia itu akan berpikir, semua orang juga itu bisa melakukannya, bisa melakukan tindakan korupsi itu, walaupun sekecil itu ya. Atau dia bisa mikir, ah cuma sekali ini aja gitu. Padahal kebiasaan-kebiasaan kecil itu tuh yang selalu dibenarkan setiap harinya itu lama-kelamaan bisa berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar. Tuh. Lalu dampaknya sendiri itu apa? Dampaknya sendiri itu ada 5. Yang pertama, udah pastinya ketika kita melakukan korupsi, mau dimanapun, mau di bidang pekerjaan, di bidang lain-lain gitu ya, pasti akan terjadi kerugian perusahaan. Yang kedua itu kita akan kehilangan kepercayaan, kepercayaan dari teman, dari rekan, dari atasan gitu. Yang ketiga itu kualitas diri kita itu akan menurun. Karena proses kerja yang kita kerjakan itu tidak akan optimal dan hasil pekerjaan itu menjadi tidak berkualitas. Ya karena itu dari melakukan korupsi walaupun sekecil. Lalu yang keempat adalah budaya kerja rusak. Karena dari nilai kejujuran dan tanggung jawab dari diri kita sendiri itu akan hilang. Nah, lingkungan kerja itu jadi tidak sehat dan tidak produktif. Yang terakhir itu sanksi hukum. Pelaku korupsi itu bisa dikenal dengan sanksi hukum pidana maupun denda yang berat. Itu tergantung dari undang-undang jenis korupsinya. Selanjutnya, bagaimana sih kita cara mencegah korupsi dari diri kita maupun lingkungan kita? Jawabannya itu dari diri kita masing-masing, dari tindakan jujur untuk kedepannya lebih baik. Nah, apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tadi jadi pribadi yang memiliki nilai integritas. Lakukan pekerjaan apapun, masuk pekerjaan apapun itu dengan jujur, bertanggung jawab dan sesuai aturan dari atasan. Gitu. Yang kedua itu selalu tolak gratifikasi. Jangan menerima pemberian apapun yang dapat bisa mempengaruhi keputusan. Misalnya kalian nih dikasih tugas untuk melakukan pengecekan apa, terus harus ada prosedurnya. Nah, ketika tidak lolos itu kalian takut, makanya melakukan menyogok itu tidak boleh ya. Yang ketiga itu selalu bersuara dan melaporkan ketika melihat tindakan korupsi. Yang keempat itu bangun budaya jujur dari diri kita masing-masing, rekan kerja kalian dan lingkungan kerja kalian. Yang terakhir itu selalu patuhi aturan. Kami dapat itu. Korupsi bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga masa depan kita bersama. Jujur hari ini, selamatkan esok hari. Yuk kita manfaatkan lingkungan kerja yang bebas korupsi. Selanjutnya materi gratifikasi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Meli dan Mas Gibran. Selanjutnya, saya Zidan, salah satu dari pemateri kali ini akan menyampaikan dan mengenai fokus materi di gratifikasi, yaitu dan juga apa sih gratifikasi itu dan juga tindakan preventif dan correction action yang bisa kita lakukan sebagai staf suatu perusahaan. Di sini materi ini ingin membangun budaya anti korupsi melalui penguatan nilai integritas, pemahaman delik hukum, dan aktualisasi diri dalam kehidupan kesehari-harian dalam lingkungan pekerjaan. Pertama, eh, mungkin untuk materi ini esensi korupsi juga sudah dijelaskan lewat Meliana ya. Eh, dari kita bisa melihat kembali klasifikasi tujuh jenis delik korupsi itu ada keuangan dan suap yang akan merugikan negara. Itu adalah tindakan melawan hukum yang merugikan langsung kas negara. Suap menyuap di sini juga menjadi transaksi timbal balik untuk mempengaruhi keputusan kewenangan pejabat. Dalam bidang jabatan pemerasan juga sebuah jabatan itu bisa digelapkan, yaitu dengan penyalahgunaan dokumen ataupun uang oleh staf negara. Pemerasan juga termasuk dalam jenis delik korupsi karena pemerasan ini adalah memaksa seseorang untuk
melakukan sesuatu secara yang melawan hukum dengan memanfaatkan suatu kekuasaan. Dan kecurangan ini salah satunya diantaranya adalah gratifikasi, di mana gratifikasi ini adalah penerimaan hadiah atau fasilitas yang jika tidak dilaporkan ke dalam KPK dalam waktu 1 bulan atau 30 hari, itu termasuk ke dalam 7 jenis delik korupsi. Ya. Kita akan fokus ke dalam gratifikasi. Gratifikasi itu sendiri adalah berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yaitu bentuknya yang diberikan adalah bisa bentuk uang, barang, diskon, tiket, pengobatan gratis, ataupun lain-lain kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan ini juga bisa dilakukan dalam lingkup perusahaan apabila pemberian ini dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajibannya. Tindak gratifikasi ini juga seringkali diterapkan dalam lingkungan sebuah perusahaan karena dengan bertujuan untuk mencapai suatu keuntungan tertentu dari beberapa pihak. Ya, ini adalah 7 penyelenggara negara yang bisa menjadi target subjek. Itu pertama adalah lembaga tinggi, eksekutif, kepala daerah, pejabat strategis dan teknis. Pejabat di sini juga dapat menjadi salah satu target subjek suatu subjek hukum yang bisa menjadi indikasi sebuah tindakan gratifikasi. Dan perilaku koruptif sendiri itu beda dengan perilaku korupsi sistemik. Ya, di antaranya titip absen dan manipulasi kehadiran. Kita sebagai staf karyawan juga seringkali bisa eh, menyelewengkan aturan dari hal sekecil absen, presensi kehadiran, yaitu apabila kita tidak bisa masuk, tapi memanipulasi kehadiran agar tetap terhitung, itu juga termasuk tindakan korupsi, gitu. Dan yang kedua adalah plagiarisme atau pencurian hasil karya, di mana seseorang mengakui hasil kerja seorang lain demi nilai dia pribadi. Itu juga bisa dilakukan di level staff atau karyawan. Seringkali, sering juga terjadi. Dan yang ketiga itu ada jasa joki tugas. Ini tidak cuma mahasiswa saja ya yang bisa melakukan mencari jasa joki tugas. Bahkan sekarang banyak staf-staf sebuah karyawan sebuah mencari joki untuk melakukan tugasnya dia sendiri. Dan dalam aspek psikologi korupsi ini itu berdasarkan ada akarnya gitu. Perilaku menyimpang korupsi ini bisa kita telusuri mulai dari obsesi dalam diri, di mana minat self interest itu berawal dari sikap ego yang mengarahkan seseorang untuk mementingkan dirinya sendiri secara berlebihan. Bahasa kasarnya itu kikir, yang menimbulkan aksi manipulatif tanpa memikirkan konsekuensi di lingkungan sekitarnya gitu. Ini adalah beberapa level tiga tingkatan tingkat kritis korupsi ya. Yang pertama, penyalahgunaan kepercayaan. Nah, ini adalah level pertama di mana seseorang jika melakukan tindakan menyimpang, tindakan koruptif tersebut, yang pertama pasti sudah tidak bisa dipercaya oleh sesama pekerja ataupun atasan dari manajemen. Lalu tingkatan yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan, di mana dia bisa memanfaatkan wewenang atau jabatan resminya untuk melakukan manipulasi atau paksaan secara ilegal. Ya, baik. Jadi dari semua materi yang kami sampaikan, di sini kami ingin membuka mata bapak-bapak bahwa ada bahaya di dalam tindakan korupsi itu berawal dari selalu ada aja alasan yang membenarkan saat kita melakukan tindakan menyimpang. Namun hal yang rasional itu eh,
cuman menjadi tameng kebohongan untuk menutupi minimnya sebuah integritas dalam diri sendiri. Dan kami ingin mengajak bapak-bapak untuk menilai dalam diri sendiri, adakah tiga aspek utama di sini. Yang pertama aspek intinya kita harus jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam bekerja, yaitu berkata sesuai fakta, menghargai waktu, dan juga berani menanggung risiko tanggung jawab dalam tupoksinya masing-masing. Lalu yang kedua adalah aspek sikap. Aspek sikap ini adalah adil, berani, dan peduli. Kita harus adil kepada sesama, ya, adil secara objektif, jangan pilih kasih. Lalu berani, berani adalah kita sebagai staf harus berani untuk melaporkan atau menolak eh, indikasi-indikasi gratifikasi tersebut. Itu. Jadi kalau melihat indikasi tersebut, silakan langsung laporkan ke HRD atau pihak berwenang. Lalu kita juga bisa, itu akan menumbuhkan sikap peduli atau empati kepada sesama pekerja seperti itu. Dan dua aspek ini akan meningkatkan etos kerja kita, yaitu meningkatkan kerja keras, mandiri, dan juga hidup secara sederhana sesuai porsinya. Kami juga ingin mengajak bapak-bapak untuk asesmen secara mandiri untuk meningkatkan integritas diri juga, mulai dari hal pertanyaan untuk refleksi diri sendiri, ya. Apakah pernahkah bapak-bapak melakukan perilaku koruptif secara sadar atau secara tidak sadar? Lalu mengapa Bapak melakukan tindakan tersebut? Lalu bagaimana upaya nyata Bapak-bapak sendiri untuk memperbaiki integritas dalam diri apabila hal itu pernah dilakukan? Ya, jadi mulai dari penilaian tentang anti nilai anti korupsi ini adalah kami ingin mengajak bapak-bapak untuk menjadi individu yang lebih memiliki integritas yang tinggi. Yaitu integritas itu sih apa sih Mas? Integritas itu adalah kita melakukan hal yang benar, Pak, walaupun tidak ada orang yang melihat. Seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya itu materi dari saya. Saya izin serahkan ke Mas Gibran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang sangat baik dan informatif. Ini kita masuk ke sesi pertanyaan atau diskusi. Maupun rekan-rekan yang ingin didiskusikan, silakan. Saya mewakili teman-teman sini lah. Ini materinya bagus ya, cukup relate juga ya di kehidupan pekerjaan. Ini pertanyaannya langsung untuk dua materi langsung dari positif. Pertanyaannya ini terkait pencegahan korupsi atau ibaratnya implementasi anti korupsi. Dimana kita tahu kalau korupsi ini budaya, kita nggak boleh munafik, banyak yang harus dijaga. Semuanya pasti pernah melakukan korupsi. Bahkan setelah masuk ke konten, setelah data, sebagainya. Nah, dari teman-teman mahasiswa sendiri, kalau misalnya kamu harus menerapkan di perusahaan, dari mana ini sesuatu yang sensitif. Nah, ini tantangannya siapa dan upaya apa yang teman-teman mahasiswa ini untuk bisa membantu menerapkan ini? Karena pasti akan ada pertentangan kreatif, gitu banget sih, ide dari banget sih, kita mungkin bisa dari itu. Kalau ada yang dari nggak mau sih. Oke, ini sudah saya tanggung jawab. Saya minta jawab masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dimas, Pak Medi dan Mas Jidan, silakan. Mungkin kalau dari pandangan saya, karena saya sebagai mahasiswa memang benar banyak pastinya kayak gitu. Kalau upaya dari saya sendiri sebagai mahasiswa mungkin dimulai dari hal-hal yang bisa kita masing-masing yang bisa dikendalikan. Misalnya kalau misalnya dia tahu ada SOP dari perusahaannya untuk tidak melakukan hal itu, ya udah gitu, kayak terapi
Terima kasih kepada Bapak Dimas yang sudah menanyakan terkait hal integritas di lingkungan kerja dan semua materi, para pemateri yang sudah mengikuti dan semua peserta. Semoga materi-materi yang disampaikan hari ini dapat menambah pemahaman sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kualitas harus dimulai dari menjaga integritas. Dalam menolak segala bentuk gratifikasi, kita turut memberikan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan terpercaya. Akhir kata, mari kita jadikan tema hari ini sebagai komitmen bersama. Integritas tanpa kompromi, tolak gratifikasi, jaga kualitas, jujur dalam pemeriksaan, unggul dalam kualitas. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan quality, departemen quality, dan pemateri dan peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Maaf apabila terdapat kekurangan dan dalam pemandu acara hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.